Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan memasuki masa Paskah tahun 2021 ini, kita akan memasuki persekutuan doa yang ke-6 dalam menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Selesai, kita akan memuji dengan pujian Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mari kita mohon berkat pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Melanjutkan masa Paskah tahun 2021, di dalam belajar bersama, merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pada saat ini. Mohon berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, agar di dalam kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30 ini, kami bersama dapat menghayati bagaimana sengsara Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga pada saat ini, ketika kami bersama-sama menghayati arti yang sungguhnya, bagaimana Tuhan Yesus menderita di kayu salib
demi kami manusia yang berdosa. Sehingga di dalam persekutuan doa pada saat ini ya Tuhan, kami dapat melanjutkan kehidupan kami yang penuh dengan kekurangan dan dosa di hadapan-Mu ini. Untuk dapat melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan Yesus melalui kegiatan kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Bapa di surga, kiranya di dalam kami bersama-sama menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami mampu untuk menjabarkan di dalam kehidupan kami. Kami tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, meskipun banyak rintangan, banyak tantangan, banyak hal yang harus kami lalui. Tetapi kami tetap harus sampai pada finish, pada garis akhir. Sehingga di dalam kami mengikuti Tuhan Yesus, kami dapat menjadi murid-murid Kristus yang dapat diteladani. Oleh karena itu Tuhan, kiranya persekutuan doa pada saat ini bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan dengan Kidung Jemaat nomor 184, bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama untuk membaca firman Tuhan dari satu ayat, yaitu dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada persekutuan doa yang ke-6 ini diberi judul "Sudah Selesai, Berjuang Sampai Finish". Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia ini diibaratkan sebuah perlombaan balap motor. Dari mulai pemanasan hingga melewati satu persatu putaran sampai akhirnya mencapai garis finish. Jadi, untuk mencapai garis finish atau tujuan akhir, ada begitu banyak hal yang harus ditempuh. Sama seperti bacaan kita pada saat ini, yang menggambarkan detik-detik perjuangan Tuhan Yesus sebelum mati dan mencapai tujuan akhir hidupnya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 ini merupakan rangkaian dari peristiwa pengorbanan dan sengsara Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sampai pada kematian Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-30, "Sudah selesai", adalah termasuk dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yang kedua, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Pada Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Yang ketiga, Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Pada Yohanes 19 ayat 26. Perkataan yang keempat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada Markus 15 ayat yang ke-34. Dan yang kelima, Yesus mengatakan, "Aku haus." Pada Yohanes 19 ayat yang ke-28.
Dan yang keenam, Yesus mengatakan, sudah selesai. Pada Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Dan yang terakhir, dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ucapan sudah selesai seakan-akan sebagai tanda kekalahan. Karena Yesus telah menyerah terhadap kesakitan dan penderitaan yang dialaminya di kayu salib. Namun kalau kita rasakan dan perhatikan, sebenarnya makna ungkapan Yesus adalah ungkapan kemenangan. Ungkapan kemenangan. Kenapa demikian? Karena ketaatannya kepada kehendak Bapa hingga akhir hidupnya. Inilah yang dikatakan sebagai suatu kemenangan yang menandakan bahwa kasih yang begitu besar bagi umat manusia yang berdosa. Inilah kasih yang taat sampai mati. Kasih yang taat sampai mati. Ini adalah sebuah kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kelahirannya di dunia hingga tumbuh dewasa, ada begitu banyak karya, mukjizat, kebaikan, keadilannya, rangkulan tangannya kepada semua orang yang membutuhkan. Dan itulah pengajarannya. Itu semua merupakan perjuangan Tuhan Yesus demi mewujudkan tujuan Bapa yang di sorga, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia dan menghadirkan keselamatan bagi umat manusia. Sekali lagi, kata sudah selesai diucapkan Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa perjuangannya telah mencapai garis finish. Perjuangannya telah selesai. Karena setelah mengatakan itu, Yesus kemudian menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berita ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah kehidupan dan sekaligus anugerah bagi keselamatan manusia. Anugerah bagi keselamatan manusia. Dari apa? Dari dosa dan maut. Itulah puncak karya Tuhan Yesus bagi manusia. Mengalahkan maut. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaikan sebuah perlombaan balap motor yang saya ilustrasikan di depan, Tuhan Yesus telah berhasil melewati tikungan-tikungan tajam yang penuh dengan hambatan, putaran-putaran yang sulit dalam balapan hingga mencapai finish.
Yesus berhasil melewati penolakan dalam pengajarannya, melewati dihujat, dihina orang, diludahi, dikhianati, bahkan juga melewati penganiayaan, dan terakhir penderitaan di kayu salib. Yesus berhasil berjuang untuk menggenapi tujuan hidupnya hingga selesai, hingga finish. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Kehidupan saya dan saudara pasti ada banyak persoalan, juga pergumulan, baik masalah keluarga, relasi dengan sesama, pergumulan studi, pergumulan kerja. Bagi petani, bagaimana bergumul di dalam pertaniannya, bisnisnya, ekonominya, dan sebagainya. Nah, melalui perenungan pada saat ini, mari sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaklah kita jangan menyerah akan rintangan apapun yang ada di depan kita. Masalah dalam kehidupan kita, masalah di dalam belajar kita, masalah di dalam pergumulan hidup kita. Kita tetap belajar dan meneladani Tuhan Yesus Kristus yang pantang menyerah dan berjuang mencapai tujuan hingga akhir. Berjuang mencapai tujuan hingga finish. Itulah apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita manusia yang berdosa. Kiranya melalui perenungan pada malam hari ini, kita semua mampu untuk menghadapi kehidupan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan tanggapi renungan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat
kembali pada bukit Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kegiatan persekutuan doa yang ke-6 ini dengan mohon berkat dan pertolongan Tuhan dalam doa syafaat dan sekaligus nanti doa penutup. Mari kita berdoa, saya antarkan. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kasih dan kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengucap syukur Tuhan untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama melalui Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30 ini. Ya Tuhan, proses yang Tuhan Yesus alami ketika menderita, sengsara, disiksa, disesah, diludai, dikhianati, dan akhirnya berada pada kayu salib, disalibkan, dan mati. Itu semua adalah demi kami manusia yang berdosa ini. Ya Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kiranya kami juga mampu meneladani perjuangan, meneladani penderitaan Yesus Kristus di kayu salib hingga finish, hingga selesai. Demikian pun kami ya Tuhan, kiranya kami juga mampu menghadapi kehidupan yang ada di sekitar kami. Terlebih di akhir zaman ini Tuhan, kiranya kami senantiasa mendekat kepadamu, dengan melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup gereja dan juga di komunitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan di surga. Kami juga bertekun di dalam setiap permasalahan kehidupan kami, agar kami tidak mudah menyerah, tetapi kami mampu untuk bertahan, bahkan mengatasi setiap permasalahan hidup kami dengan berfokus pada Tuhan Yesus, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat yang dapat menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami di dalam menghadapi masa-masa kehidupan saat ini. Kami juga mohon berkat dan kekuatan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Kami mampu dan dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala macam virus bakteri yang ada di sekitar kami dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, melakukan yang terbaik untuk tubuh dan kesehatan kami. Tuhan, kami juga berdoa agar kami sebagai bagian dari anggota warga jemaat, warga gereja, khususnya Gereja Kristen Jawa Karangayu, dapat menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat bagi orang-orang lain, bahkan di sekitar kami yang juga belum banyak mengenal nama Tuhan, untuk menjadi teladan-teladan Kristus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami dapat dijadikan sebagai teladan murid Kristus yang setia. Oleh karenanya Tuhan, melalui kegiatan pada saat ini, kiranya kami ditambah-tambahkan kekuatan melalui pendekatan kepada Tuhan Yesus sebagai kekuatan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya renungan pada saat ini menjadi berkat bagi kami semua. Ampunilah kami di dalam kami melakukan kegiatan dari awal hingga akhir, dan mohon diampunkan akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kegiatan persekutuan doa pada saat ini dengan kita tutup dengan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun